produk domestik bruto, yang di mana kayak ibaratnya pendapatan kasar negara gitu ya. Nah, dalam peraturan APBN di Indonesia bahwa kita tidak boleh defisit lebih dari 3%. Namun karena Covid ini diperkirakan kita akan defisit hingga sampai 5%. Kenapa kita bisa diperkirakan defisit 5%? Coba kita lihat dari yang warna hijau ini, nah di sini itu diperkirakan APBN Indonesia sampai akhir tahun ini mendapatkan pemasukan sampai 2.000 triliun. Tapi diperkirakan hanya sebanyak 1.760 triliun pendapatan APBN Indonesia. Nah, itu karena diakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan harga minyak dan komoditas, serta perpajakan yang diturunin sama pemerintah. Ini kebijakan pemerintah untuk membantu tetap bertahan industri di Indonesia. Nah, selain itu, padahal pemasukan menurun, sedangkan kebutuhannya meningkat. Jadi pemerintah menggeser nih, namanya ada penghematan belanja non-profit untuk menambahkan APBN yang tadinya jadinya 1.700 triliun ini, diprediksi karena COVID ini kita membutuhkan sampai 2.600 triliun APBN, sehingga banyak pergeseran keuangan yang sudah ditetapkan dalam APBN 2020 ini, seperti kayak penghematan belanja non-profit sampai 190 triliun. Nah, ini karena refocusing dan realokasi sebanyak 54,6 triliun. Nah, dari APBN ini kita untuk nambahin ini gimana ya? Nambahinnya ini tuh untuk apa gitu. Nah, pemerintahan itu nambahin untuk memperkirakan ya, sampai membutuhkan itu mau nambahin untuk penanganan COVID itu sebanyak 255,1 triliun. Nah, di mana terbagi untuk menambahkan kesehatan sebanyak belanja 75 triliun, SSN itu ada kayak social safety net, kayak sembako bantuan sosial yang langsung diberikan oleh pemerintah, kan kayak kemarin ada yang ngasih makanan, terus ada yang ngasih uang tunai. Nah, itu ditambah sebanyak 110 triliun, serta dukungan untuk industri dan UMKM 70 triliun. Ini tuh maksudnya adalah kayak pinjaman modal, terus kayak subsidi bunga untuk kredit UMKM, insentif perpajakan, agar mereka nggak mati nih, karena mereka nggak dapat pemasukan tapi harus tetap bayar pajak dan bayar bunga dari hasil pinjaman untuk modal UMKM-nya. Nah, itu totalnya sampai 255. Nah, habis itu membutuhkan tambahan juga, pemerintah juga menambahkan untuk pembiayaan dukungan pemulihan ekonomi sebanyak 150 triliun. Nah, 150 triliun itu digunakan untuk kayak orang-orang yang impor, pajaknya disubsidi sama pemerintah, terus abis kayak gitu kayak penempatan uang pemerintah di perbankan, karena perbankan juga harus menjaga peredaran uang di masyarakat kan. Nah, serta pengurangan angsuran. Jadi kayak mungkin ada juga yang mengalaminya bahwa kalau kemarin jika ada yang mengangsur motor, maka dapat penawaran nih untuk angsurannya lebih murah. Nah, itu semua disubsidi oleh pemerintah. Nah, dari mana sih pemerintah bisa mendapatkan ini semua? Jadi dalam APBN itu ada yang sudah ditetapkan untuk per kementerian. Jadi kayak Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, semua kementerian itu udah punya masing-masing pagu anggarannya. Jadi mereka udah dapat segini loh pokoknya untuk kesehatan. Nah, dari sini mereka selain dari penghematan belanja non prioritas, mereka juga mengambil dari sisa anggaran lebih atau disingkat SAL. Mereka mengambil dari SAL ini sekitar 70 triliun, dan mereka mengambil dari berbagai macam untuk menutupi financing gap. Jadi di APBN itu ada juga kayak dana abadi. Dana abadi itu biasanya kayak investasi untuk infrastruktur, terus ada kayak
modal untuk BUMN kayak Pertamina kan dia harus butuh modal untuk beli minyak dan lain sebagainya. Itu modalnya ada sebagian yang diambil untuk menambahkan APBN di sini. Jadi gambaran di sini adalah jadi gambaran untuk APBN sekarang adalah banyak pergeseran dari belanja karyawan sih yang paling berasa sampai 54 triliun dan pengambilan dari saldo anggaran lebih serta dana abadi dan semua yang ada di APBN ini untuk kayak fleksibilitas dana APBN biar mencukupi untuk penanganan COVID. Dan APBN itu jadi pembentukan APBN itu, jadi misalnya pembentukan APBN 2020 itu sudah dibahas pada tahun 2019. Nah, jadi untuk 2021 akan dibahas pada 2020 ini pada bulan Juni, Juli, dan Agustus biasanya. Dan karena di DPR sudah mulai membahas anggaran ini, jadi kemungkinan akan juga mengambil sebagian APBN dari 2021 hingga 2023 untuk membantu penanganan COVID pada tahun ini. Nah, karena kita juga belum tahu nih sebenarnya COVID ini bakalan berhenti kapan, bakal mereda kapan, akan menghilang benar-benar kayak udah nggak jadi pandemi itu lagi kapan, karena masih banyak yang belum kita ketahui juga kan dari COVID, apalagi obatnya masih belum diketemuin. Nah, cuman karena kita udah mulai krisis nih terhadap keuangan, makanya itu dong level komennya. Ini gimana? Ini kalau ada yang nanya nanti ya aku jawab. Sorry. Nah, jadinya ya, akan ada sesi khusus Bu Mbak Caca. Ya, jadinya kalau misalnya kita tetap bertahan untuk melakukan WFH seperti ini, akan sangat tertekan untuk perekonomian Indonesia. Makanya kemarin pemerintah juga mengambil langkah untuk melakukan new normal ini ke depannya untuk membatasi biar nggak terlalu tertekan gitu loh ke perekonomian di Indonesia. Nah, tapi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa data melihat populasi dan sosiodemografi Indonesia, data kasus baru per harinya itu bertambah. Jadi apakah memang sudah siap kita untuk menghadapi new normal dengan keadaan seperti ini? Tapi kalau misalnya kita tapi mau nggak mau ya kita harus menghadapi new normal ini, karena kalau enggak ekonomi kita mau digimanain. Nah, jadi sehingga nanti setelah ini akan ada penjelasan tentang bagaimana safety di tempat kerja ya, terutama untuk biar kita bisa tetap mengendalikan perekonomian di Indonesia biar nggak terlalu tertekan, tapi tetap juga menekan angka pertumbuhan kasus baru pada setiap harinya. Kurang lebih seperti itu, Mas Arin. Sekian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Caca. Ada satu pertanyaan dari Pak Wahyu Nur Khoiriyah. Maaf Bu Latansa, izin tanya. Tadi Ibu bilang bahwa kekurangan Outlook dibuat sistem pinjaman oleh pemerintah yang dipakai untuk bantuan baik tunai dan lain-lain selama COVID. Nah, selanjutnya untuk yang membayar hutang tersebut, nantinya ini pembiayaan dari mana ya Bu? Saya juga tanya, sisa anggaran lebih juga itu dipakai sebagai subsidi oleh pemerintah. Jika nanti COVID selesai, maka anggaran lebih akan digunakan untuk apa? Mungkin bisa dijawab. Ya, makasih untuk pertanyaannya Pak Wahyu. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan ya, ini tuh Outlook itu bukan kekurangan. Outlook itu kayak prediksi kemungkinan bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari prediksi yang sudah Kementerian Keuangan lakukan untuk fleksibilitas APBN di Indonesia. Nah, terus habis kayak gitu, sistem pinjaman oleh pemerintah. Jadi sistem pinjaman oleh pemerintah itu kan untuk membantu dunia industri ya, agar mereka tetap bertahan. Nah, ini tuh jadi modelnya kayak subsidi Mas, kayak kan pemerintah mengeluarkan subsidi
Iya, ambil terus yang kayak bantuan tunai, subsidi sembako itu ke masyarakat. Nah, ini kayak jenis subsidi untuk dunia perindustrian. Jadi selanjutnya untuk membayar hutang itu nanti akan pemerintah. Makanya tadi saya udah menjelaskan bahwa defisit APBN sampai lebih dari 3% ini diprediksi sampai APBN tahun 2023, yaitu 3 tahun dari sekarang. Jadi pemerintah akan memfleksibelkan APBN sampai 2023 untuk nutupin kekurangan-kekurangannya ini, kekurangan-kekurangan APBN di 2020. Nah, terus abis kayak gitu sisa anggaran. Jadi sisa anggaran itu tiap APBN memang pasti akan ada sisa anggaran lebihnya, Mas. Dan itu bisa digunakan fleksibel dari tahun ke tahun. Nah, kalau misalnya saat kayak gini nih, kan kita kayak nggak tahu ya bakalan ada apa, sisa anggaran itu dipakai untuk tambahan bantuan untuk penanggulangan COVID. Nah, sisa anggaran ini biasanya juga kalau misalnya untuk kejadian-kejadian luar biasa, kayak misalnya kita tiba-tiba berperang, kita kan nggak pernah berperang, terus tiba-tiba menghadapi perang dunia ketiga. Nah, itu kita juga bisa menggunakan sisa anggaran itu. Jadi, bagaimanapun juga uang kas Indonesia, ibaratnya uang kas negara itu nggak bisa kosong, dan memang pasti selalu ada sisa anggaran lebih. Gitu kurang lebih. Baik, terima kasih Mbak Caca. Mungkin dari Pak Wahyu ambil poin di jalan, poinnya cuma ada tanggapan. Sebentar saya nyalakan. Jika ada tanggapan boleh Pak disampaikan di mic-nya dinyalakan saja. Pak Wahyu. Iya, sudah cukup ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Oke, kalau Wahyu kayaknya masih general. Oke, cukup. Terima kasih ya untuk bulatnya. Baik Bu Nur, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan materinya Mbak Caca atau apa penyampaian informasi dari Mbak Caca, mungkin untuk sebelum ke sesi selanjutnya kita akan adakan foto bersama terlebih dahulu. Silakan bagi rekan-rekan. Misalkan pertanyaannya terpikirkan nanti, oke, mudah-mudahan beliau masih hadir ya masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Permana. Siang Bu Tansa, menurut Ibu sendiri siapkah masyarakat Indonesia dengan new normal? Seberapa optimis dengan ini? Mungkin bisa dijawab Mbak Caca. Pertanyaannya, siapkah masyarakat dengan new normal? Terus seberapa optimis untuk menghadapi new normal? Kalau misalnya optimis, kita pasti harus selalu optimis ya Mas. Apalagi dalam kondisi seperti ini kita harus selalu berpikir positif biar kita juga nggak terserang sakitnya. Karena ini kan juga kalau misalnya mental kita udah lemah, itu gampang banget untuk sakit fisik yang lebih jauhnya. Nah, kalau saya sendiri, saya optimis bahwa new normal ini akan bisa kita hadapi. Begitulah Indonesia kan selalu hebat dengan bakteri-bakterinya ya, dengan virus-virusnya ya terutama. Jadi saya sangat optimis. Nah, untuk persiapan new normal ini memang kalau misalnya berdasarkan data agak sulit untuk berkata optimis karena kebiasaan cuci tangan di Indonesia aja tuh nggak sampai 50% dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Tapi dengan adanya training seperti ini dan mengedukasi terutama orang-orang sekitar dan orang-orang di perkantoran ya, yang menurut saya pendidikannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak berada di kantor, saya akan optimis gitu bahwa kedepannya mungkin new normal pertama dari kebiasaan cuci tangan yang itu sangat penting ya, terus kebiasaan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan lain sebagainya dan mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Saya yakin kita bisa menghadapi new normal untuk kedepannya. Baik, terima kasih Mbak Caca. Tadi merangkum bahwa benar sekali sarkasme dari Mbak Caca bahwa rakyat Indonesia selalu kuat dengan bakterinya, tidak takut dengan bakteri. Justru rakyat Indonesia itu takut dengan pamali ya. Di pamali jangan keluar maghrib, pamali kalau ada ini misi-misi gitu, lebih takut dengan pamali dibandingkan dengan virus. Jadi pesan utamanya adalah tetap terus meningkatkan kesehatannya, protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan lain-lain yang sifatnya membersihkan diri.
Oke, terima kasih Mbak Caca atas materinya. Bagi rekan-rekan yang bertanya nanti bisa di akhir ataupun sampaikan saja di kolom chat, nanti sebisa mungkin akan dijawab oleh narasumber kita. Terima kasih Mbak Caca dari Komisi 9 DPR RI, spesialis bidang kesehatan. Itu mungkin ada kalimat penutup dari Mbak Caca. Tetap optimis ya untuk menghadapi new normal ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Baik, terima kasih rekan-rekan yang masih takut, masih itu tetap optimis pesannya dari Mbak Caca. Oke, sebelum kita lanjut, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan bagi rekan-rekan yang belum menyalakan videonya, dinyalakan videonya, karena kita akan foto bersama di layar kaca rekan-rekan. Oke, sudah siap ya? Oke, saya lihat batch kedua masih beberapa. Oke, batch 3. Oke, sudah mulai menyalakan videonya. Sekali lagi, siapkan posisi terbaik dalam hitungan ke-3. Siapkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya akan copy paste dulu untuk screenshotnya. Oke, di page kedua kan kita ada 4 page, bergaya kembali. Mbak Lasmi mohon dibantu. 1, 2, 3. Oke. Kita beranjak ke page 3. Siap, 1, 2, 3. Oke, page terakhir dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat rekan-rekan partisipan yang sudah bergaya, baik cantik ataupun ganteng. Oke, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, akan ada informasi dari Mbak Lasmi. Mbak Lasmi sudah bersiap? Oke, sudah. Oke, silakan Mbak Lasmi. Baik. Apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah. Oke. Sambil diregangkan dikit ya, lehernya yang tegang-tegang dilemaskan. Saya akan menyampaikan informasi bagi peserta ILDL hari ini dan dipastikan jangan sampai ada informasi yang terlewat, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah promo potongan harga perpanjangan sertifikat dari LSP Kemnaker RI sebesar 50% untuk seluruh topik pelatihan. Dan selanjutnya yang di flyer warna kuning itu, selanjutnya Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan untuk perpanjangan sertifikat dari BNSP. Jadi kalau yang merah itu untuk sertifikat Kemnaker, kalau yang kuning ini untuk BNSP sebesar Rp1.500.000 untuk topik yang tertera di layar Anda. Nah, berikutnya yang di sebelah kiri ini, yang warna kuning ini adalah refreshment dan persiapan online assessment ahli K3 muda. Dan di sampingnya ada pelatihan audit K3 sertifikasi BNSP. Keduanya menjadi Rp6.500.000 saja. Dan kedua pelatihan tersebut dilakukan dengan metode interactive live distance learning. Ya, dan masih ada paket menarik. Tentunya dari Sinergi Solusi ya, yaitu voucher 50% ILDL yang akan diberikan kepada partisipan dengan pertanyaan terbaik. Dan kabar gembira lainnya, khusus untuk seluruh peserta ILDL hari ini yang berminat mendapatkan e-sertifikat, biaya investasinya hanya Rp100.000 saja. Dan itu juga sudah termasuk dengan voucher ILDL dengan topik pilihan yang akan saya sebutkan berikut ini. Yang pertama adalah teknik investigasi dan analisis yang ideal dalam menanggulangi kejadian HSE. Yang kedua adalah izin lingkungan, AMDAL, UKL, UPL. Dan yang ketiga ada hygiene industri dalam upaya pencegahan dan mitigasi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah peran non-petugas P3K dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Untuk formulir pendaftaran bisa diakses melalui aplikasi Gotix dan loket.com. Info selengkapnya silakan menghubungi kontak person yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya, ini adalah jadwal program ILDL kami dalam bulan Juni 2020. Mungkin Bapak Ibu sekalian, bagi yang berminat atau mau di-review dulu bisa di-screenshot ya atau di-capture. Itu untuk nantinya dibaca-baca atau di-share juga ke kawan-kawan yang lain bisa. Dan juga sekali lagi saya ulangi informasi bahwa bagi yang berminat dengan e-sertifikat bisa menghubungi PIC masing-masing atau bisa juga disampaikan melalui grup WhatsApp upaya preventif dan mitigasi dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan agar Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami, tentunya ya jangan khawatir karena akan selalu ada pelatihan-pelatihan yang menarik di Sinergi Solusi dan juga Proxis. Jangan khawatir, informasi dapat diakses melalui web kami www.sinergisolusi.com. Dan juga silakan follow akun sosial media kami melalui Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Ya, terima kasih Mas Arief. Terima kasih Mbak Lasmi, sangat menarik promo-promonya sekali lagi. Tadi mungkin sudah dicatat. Jangan lupa hubungi kami jika ada dari rekan-rekan yang cocok. Tapi kalau nggak ada yang cocok, bagaimana? Ingin menyampaikan di forum apa? Nah, kami sudah sediakan di halaman website kami untuk teman-teman bisa custom ya. Jadi di sini ada program-program dari ILDL kami. Nah, kalau nggak ada judulnya atau ada ingin mengusulkan judul khusus, bagaimana? Nah, silakan dipilih di sini di custom training yang ada di pojok kanan bawah. Oke, itu saja. Oke, berikutnya saya akan bagi-bagi hadiah. Silakan bagi rekan-rekan untuk bersiap. Caranya bagaimana? Siapa yang menjawab secara cepat dan tepat di kolom chat yang ada di Zoom, bukan di WA ya, kolom chat yang ada di Zoom, siapa yang paling cepat menjawab secara tepat dan cepat, itu akan berhak mendapatkan satu buah souvenir cantik dari Sinergi Solusi Indonesia. Oke, kuisnya seperti apa? Saya akan bacakan satu buah lirik lagu, silakan rekan-rekan sebutkan atau jawab judulnya apa. Ya, judulnya secara cepat dan tepat akan mendapatkan sebuah souvenir cantik dari Sinergi Solusi Indonesia. Cluenya adalah lagu anak-anak, ya. Jadi silakan disimak, sudah siap dengan keyboardnya. Liriknya sebagai berikut. Where is my kid? Master kids. God is in the hibiscus tree. Where is the heart of my heart? You are in neo village. Nah, sekali lagi saya ulang. Where is my good? Master good God is in the hibiscus tree. Where is the heart of my heart? You are in a neo village. Oke. Oke. Wah, udah banyak tuh Mas Arief. Oke, sudah ada yang jawab benar ya. Nanti di akhir sesi saya akan umumkan siapa pemenangnya. Jadi mungkin sudah ada yang merasa sebagai pemenang. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih buat yang berpartisipasi. Dan berikutnya saya rasa juga sudah tidak sabar untuk langsung ke narasumber kita yang kedua. Saya tampilkan profil beliau sebentar. Ya. Beliau adalah Bu Imelda Diani, STMKes. Berikut biodata beliau yang ada di layar kaca. Untuk pendidikan, beliau mengambil S1 Teknik Kimia di Universitas Muhammadiyah Palembang, lalu mengambil Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Universitas Sumatera Utara, lalu mengambil S3 Pendidikan dan Kependudukan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta. Sekarang beliau bekerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan di satuan kerjanya di BBTKL dan PP Jakarta.
Oke, riwayat pelatihannya sudah banyak ya, jadi kalau dibacain satu-satu mungkin habis waktunya. Nanti kita langsung saja pemaparan materi dari beliau. Bu Imelda sudah siap? Siap. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Imelda, silahkan. Saya share screen dulu ya. Bisa dilihat materinya? Sudah, Bu, tinggal di slideshow. Ya, baik. Sudah tampil ya materinya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan identifikasi penyebaran COVID, nanti dilanjutkan dengan upaya pencegahan dan mitigasinya. Sebelumnya saya dari Kementerian Kesehatan, salah satu tim COVID bekerja di laboratorium. Tadi laboratorium salah satu laboratorium rujukan dari sampel COVID di Indonesia. Itu memang sesuai dengan Mbak Latansa tadi bilang bahwa terjadi peningkatan itu sangat benar, karena lab kami itu satu hari menerima sampel lebih kurang 800 sampel per hari. Jadi dibayangkan salah satu lab dari Kemenkes itu rata-rata menerima sampelnya segitu untuk pemeriksaan fisik. Nah, baiklah untuk topik ini apa identifikasi penyebaran COVID di tempat kerja. Sebelum kita mengidentifikasi, kita harus kenalan dulu nih sama COVID-nya. Apa sih COVID itu ya? Makhluk apa gitu ya? Jadi COVID itu adalah virus baru yang dikenal dengan novel coronavirus, yang disebut dengan nCoV. Itu dia dalam golongan SARS yang menimbulkan penyakit yang disebut itu COVID-19 atau COVID-19. Sebelumnya dikenal sebagai coronavirus ya. Nah, virus baru ini mirip lah dengan influenza biasa bentuknya. Dia juga selevel dengan virus, sekeluarga dengan virus SARS ya. Nah, sebelum untuk mengidentifikasi kita melakukan penilaian risikonya dulu. Jadi dari penilaian risiko yang dilakukan mengenai SARS-CoV-2 ini, bahwa virus COVID ini adalah dia masuk risiko 3. Jadi risiko di dalam biosafety biosecurity itu ada 4 risiko dari patogen ya, istilahnya patogen. Jadi risiko pertama itu yang sering diare itu. Nah, itu menyebabkan kita diare E. coli. Nah, itu risk 1. Kalau yang kedua itu seperti herpes. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu kita sudah ngomongnya H5N1, antraks. Nah, itu dia masuk golongan yang ketiga. Jadi untuk dari patogen safety data sheet ini saya dapatkan itu belum diketahui dosis penularan itu seberapa untuk kita terpapar. Kalau sumber penularannya itu dari cairan saluran pernapasan, yaitu jalurnya melalui droplet langsung ke mulut ya, langsung masuk ke mulut, ke hidung, ke mata, atau permukaan yang terkontaminasi, terpegang tangan, atau menyentuh mulut, hidung, dan mata. Kalau kita menyentuh hidung. Nah, apa senjatanya kita? Karena tadi belum ada obatnya. Senjatanya itu virus ini sensitif terhadap beberapa disinfektan seperti alkohol 70%, hidrogen peroksid, ada sodium hipoklorit, ada juga sodium hipoklorit 10.000 ppm. Nah, dengan alat inilah, bahan inilah, disinfektan inilah, virus itu akan mati. Jadi kalau saya di lab safety briefing sama teman-teman lab,
senjata kita ketika masuk lab itu adalah alkohol 70% atau hidrogen 0,5% yang senjata kita, dan juga APD kita harus lengkap, APD di BSL 2. Nah, transmisi umum dari beberapa penularan itu ada 3. Ada untuk yang SARS-CoV-2 ini adalah yang person to person. Jadi direct contact, kalau kita berjabat tangan, salaman, cipika-cipiki, nah itu salah satu penyebarannya. Indirect contactnya tadi droplet, airborne, vomit atau cross contamination ketika kita memegang benda yang sudah kena droplet dari virus tersebut. Nah, kalau vector-borne dia enggak, karena itu misalnya nyamuk dari malaria ya. Kalau zoonosis ya enggak. Jadi lebih ke orang ke orang, karena dia akan hidup di tubuh kita. Nah, ini kemungkinan penularannya kalau kita berada di lingkungan kerja atau di tempat umum ya. Ketika ada yang bersin atau ada yang batuk, ini batuk yang normal, yang tidak flu. Jadi gambarannya seperti ini. Terlihat dropletnya di airborne, di udara ya. Ada percikan-percikan. Makanya kita harus physical distancing itu. Kalau ada yang bersin tanpa masker ya, kira-kira begini ya. Nah, ini kalau teman kita atau rekan kerja atau kita lagi di luar, ataupun keluarga kita yang takutnya sudah positif itu bersin. Nah, bersinnya ini dropletnya kelihatan lebih besar-besar lagi ya masanya. Nah, ini kalau yang lagi flu. Nah, aerosol itu akan meningkat dengan beberapa paparan timbulnya aerosol. Misalnya pasien COVID itu muntah atau diare pada saat batuk bersin dan pada saat berbicara. Makanya kita harus menggunakan masker jika berada di luar rumah. Takutnya dengan berbicara saja droplet kita itu sudah kemana-mana. Dan juga dengan tindakan medis ya, ada intubasi, bronkoskopis. Nah, ini yang beresiko untuk nakes, tindakan inilah menyebabkan nakes kadang terpapar. Nah, ini deskripsi dari aerosol generation, perkembangan dari ketika ada, ini waktunya 0 ya, ketika orang bersin atau bersin, itu kalau ada 3 orang bersini dengan waktu cepat, 0 waktu ya, yang akan terkena itu yang 1 meter di depannya kira-kira ya. Nah, dia langsung terpapar, tapi yang di belakangnya tidak. Nah, selanjutnya ketika tadi waktu yang kedua, setelah dia bersin itu akan menyebar di ruangan. Aerosol yang butir-butiran tadi akan terbentuk namanya sel settling. Settling itu seperti yang di kursor ini, dia akan melekat, akan menjadi massa gitu. Menjadi massa. Dan dia akan menari-nari lah ibaratnya, terdispersi di dalam udara yang ada di ruangan ya, itu yang ada di ruangan. Jadi bentuknya tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung nanti yang kita keluarkan. Untuk yang kecil biasanya dia langsung ya, untuk yang kecil biasanya dia langsung menyebar. Untuk yang besar juga lama-lama dia nanti akan turun ke bawah. Nah, ketika time-nya itu 1 disimulasikan, orang yang ini belum terpapar. Tuh. Jadi kalau ada orang bersin di kantor, kita harus cepat-cepat lari ya, atau lari dari ruangan itu. Nah, ini simulasi. Nah, ketika waktunya itu 2, ya, ibaratnya aerosol itu akan semakin besar terdispersinya, akan menyebar ke ruangan, di satu ruangan. Nah, bayangkan saja misalnya itu satu ruangan ada yang bersin tanpa masker,
ada orang banyak di situ. Berarti mereka akan dropletnya itu akan menempel entah di muka, hidung, di baju, terus di ruang mebelernya, entah handphone. Nah, di ruangan lama-lama nanti dia ada berat jenisnya, ada masa jenisnya itu lama-lama dia akan turunnya ke lantai. Ke lantai, ada bisa ke baju kita, ada ke tempat ini kita, ke mebeler ya. Nah, itu ilustrasinya. Nah, bagaimana kita cara membunuhnya ketika virus itu lengket di badan kita? Itu salah satunya kita panas ya, berjemur, kita menggunakan deterjen, alkohol asid atau penol. Jadi nanti kalau di tempat kerja, kalau di kami di lab atau di ruangan yang beresiko, setiap berapa jam itu sudah seperti saya misalnya sudah safety briefing ke petugas lab, saya langsung cuci muka dengan sabun, cuci tangan ya, pakai alkohol ya, kita semprot. Jadi dengan itu virusnya akan mati ya. Itu. Jadi tadi dengan deterjen sebelum pulang ke rumah mandi gitu. Jadi dia akan mati dengan deterjen dan untuk kimianya itu peroksid. Nah, tempat kerja yang sehat dan aman itu adalah ketika kita ini dari rumah kita menuju ke tempat kerja, ini tempat kerja, dan kita pulang lagi ke rumah kita lagi, itu kita harus sehat. Artinya jangan sampai kita dari rumah kita sehat, di perjalanan kita terpapar misalnya, di tempat kerja kita, karena kita terpapar, karena tidak menjaga protokol kesehatan, virusnya itu akan memapari teman-teman kita di kantor, pulang ke rumah, dan di rumah juga protokol kesehatan tidak dijaga, akan memaparkan anak-anak dan suami atau istri kita. Nah, itu menuju tatanan hidup baru itu, upaya apa yang dilakukan, misalnya ini diilustrasikan kita dari rumah, itu ya jaga kesehatan. Kalau di rumah itu tempat yang paling aman. Karena kita tahu di rumah itu kita tahu makanannya gimana, peralatannya bagaimana kan kita tahu. Pastikan dalam keadaan sehat saat atau bekerja. Kita harus sehat. Kalau berdasarkan Permenkes nomor 1 tentang upaya pencegahan COVID di tempat kerja, itu suhu tubuh kita harus maksimal 37,3. Kalau lagi flu itu tidak boleh bekerja. Nah, dari situ kita sehat, kita bekerja. Di poin 2 ini kita di dalam perjalanan, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, tidak menyentuh muka dan fasilitas umum, gunakan pembayaran non tunai. Ya, ini di tempat kerja kita, cuci tangan, tetap pakai masker, atau kalau misalnya di laboratorium kami menggunakan APD, bersihkan tempat kerja dengan alat sesering mungkin. Nah, kalau di kantor kami satu meja disediakan desinfektan, disediakan alkohol. Jadi kami nyampe kantor itu absennya
Bang, pupuk ya bang. Iya. Kalau di kamar lupa. Itu orangnya. Yang ini orangnya. Jangan dulu bang. Ikut bersama-sama nggak? Ya. Itu kamar bang Thomas. Itu mobilnya. Nih, cuci. Ayo. Orangnya tadi dulu ke mobil. Tadi. Nah. Yang kamar tuh abu-abu. Nah, kamar abu-abu itu. Yang abu-abu, nah. Ya, naik dulu. Kuning. Mana kuning? Nah. Kuning. Mana ini? Jangan hijau dong. Nah, kuning saja. Kuning. Tapi sebenarnya nah, mana ini?
Kamu warnanya sendiri ini. Ya. Gini. Ya. Ya. Udah mainan apa, Dek?